Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama beribadah dalam ibadah doa malam. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh bertemu kembali Tuhan dalam ibadah tengah minggu kami Tuhan di hari Selasa ini. Urapi ibadah kami Tuhan, berkati kami Tuhan dari sepanjang ibadah nanti Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi
di hidupku. Oh, Kau hebat Tuhan, hanya Kau yang dimuliakan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami puji Kau. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini bersama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Thank you Jesus. Thank you Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita sorakan haleluya, amin. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkata, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkata, berkuasa selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku diciptakan untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaan-Mu. Ku diciptakan untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku diciptakan untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaan-Mu. Ku diciptakan untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Ku dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaan-Mu. Ku dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaan-Mu. Ku dibentuk dan dijadikan untuk Shalom jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa berjumpa dalam doa malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu yang terus Engkau berikan dengan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami menikmati kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bersyukur sebab kami memiliki Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan, semuanya hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati pemberitaan firman saat ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkannya, agar setiap kebenaran yang ditaburkan boleh jatuh di tanah hati yang baik, menjadi berkat bagi kehidupan kami, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan ini tema gereja kita adalah memuliakan Allah. Ketika kehidupan kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang sangat mahal di atas kayu salib, saya percaya Tuhan menginginkan hidup setiap kita, orang-orang yang telah ditebusnya, boleh mencerminkan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus begitu dipermuliakan oleh Bapa di surga. Kita pun orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, hidup kita pun seharusnya juga mempermuliakan nama Tuhan yang telah menebus kita. Nah, bagaimana supaya kehidupan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan? Tentunya kita harus senantiasa hidup selaras menurut kehendak dan rencana Bapa di dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya kita baca terlebih dahulu di dalam Roma 1 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, membaca ayat di dalam Roma 1 ayat yang ke-21 ini, saya menjadi merenungkannya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka mengenal Allah, akan tetapi hidup mereka tidak memuliakan Allah. Menurut saya, ini adalah hal yang sangat kontraproduktif. Seharusnya ketika kehidupan kita mengenal pribadi Tuhan, seharusnya hidup kita memuliakan Dia. Akan tetapi di dalam Roma pertama ayat yang ke-21 ini justru dikatakan sebaliknya. Mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Nah, kenapa? Kok bisa mengenal Allah tapi tidak mempermuliakan Allah? Ada dua hal yang akan coba saya bahas malam hari ini. Alasan yang menjadikan kita tidak bisa mempermuliakan Allah, padahal dikatakan kita adalah orang-orang yang mengenal Dia. Yang pertama, kita memiliki pengenalan yang palsu. Apa artinya pengenalan yang palsu? Pengenalan yang palsu itu seperti ini. Mengaku mengenal, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah. Di dalam Titus pertama ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, dari ayat ini kita jadi tahu bahwa ternyata pengenalan tanpa diikuti perbuatan yang selaras dengan firman Tuhan, yang selaras dengan kehendak Bapa, akan menghasilkan kehidupan yang tidak mempermuliakan Allah. Di sana tadi dikatakan bahwa perbuatan mereka itu perbuatan yang keji, perbuatan durhaka. Mereka tidak melakukan sesuatu yang baik. Selanjutnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi ketika kita mengaku mengenal Tuhan, tetapi kita hidup tidak menuruti perintah-perintahnya, firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang pendusta. Saya rasa tidak ada satupun yang suka diberi label pendusta. Tapi sadarkah kita bahwa ketika kehidupan kita tidak menuruti perintah Tuhan, sesungguhnya kita adalah pendusta di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan yang diiringi dengan ketaatan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan.
Pengenalan yang palsu juga berbicara tentang ketika kita mengaku mengenal Allah, akan tetapi kita tidak mau meninggalkan dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kalau kita mengaku bahwa kita mengenal Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak bisa hidup bersandingan dengan dosa. Tuhan sangat membenci dosa. Tuhan mengasihi kita benar, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, pada saat itu kita dihadapkan pada satu pilihan baru dalam hidup kita. Siapakah sekarang yang akan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Allah yang akan menjadi Tuhan kita, atau dosa yang akan tetap menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Kita tidak pernah bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus memutuskan kepada siapa kita akan menyerahkan hidup kita. Dan ketika kita rindu untuk hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan, pilihlah untuk hidup menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang akan kita sembah dalam kehidupan kita. Janganlah lagi kita hidup terus-menerus di dalam dosa. Matius 15 ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Juga di dalam Titus 2 ayat yang ke-10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Ketika kita memilih untuk Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, kita meninggalkan dosa. Biarlah mulut bibir kita pakai senantiasa untuk mempermuliakan Tuhan kita. Dan biarlah kecurangan tidak ada lagi di dalam mulut bibir kita. Biarlah ketika kita membuka mulut, kita membukanya untuk perkara-perkara yang baik, yang manis, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya rasa itulah kehidupan yang pada akhirnya boleh dilihat oleh orang-orang di luar sana. Dan mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan ketika mereka melihat kehidupan kita. Manusia yang lama sudah berlalu, kita mengenakan manusia baru yang hari demi hari senantiasa diperbaharui di dalam kuasa pertolongan Roh Kudus. Kita rindu kehidupan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang kedua, yang membuat kita mengaku mengenal Tuhan, akan tetapi hidup kita tidak mempermuliakan Allah, dikarenakan pengenalan yang tidak utuh. Kita baca lagi di dalam Filipi 3 ayat yang 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dikatakan di sini yang ku kehendaki adalah persekutuan dengan kuasa kebangkitan dan juga kuasa penderitaannya. Apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan itu? Kuasa kebangkitan ketika kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang senantiasa menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Itulah kuasa kebangkitan. Allah yang sanggup membangkitkan gairah yang mulai padam, semangat yang mulai lemah, dibangkitkan kembali. Itu adalah kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitan Tuhan itu baik. Akan tetapi, biarlah kita memiliki pengenalan yang utuh.
Jangan saja kita hanya memiliki pengenalan akan kuasa kebangkitan, akan tetapi miliki juga pengenalan akan kuasa penderitaannya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Dikatakan, jika menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Kenapa kok terkadang ada beberapa orang yang malu ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami situasi yang tidak mengenakkan dalam kehidupan mereka? Menurut saya itu terjadi karena ada kalanya ketika ada saudara-saudara kita seiman yang mengalami penderitaan, terkadang kita melabelinya bahwa orang ini dikutuk oleh Tuhan. Orang ini pasti melakukan dosa di hadapan Tuhan. Apakah benar seperti itu? Saya rasa tidak sepenuhnya benar. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita diizinkan untuk mengalami situasi yang tidak enak di dalam kehidupan kita, itu pun Tuhan izinkan agar kehidupan kita boleh dimurnikan dan kehidupan kita boleh mempermuliakan Tuhan. Dan di dalam persekutuan dengan penderitaannya, kehidupan kita pun bisa mempermuliakan nama Tuhan. Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus pun berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita sementara waktu diizinkan untuk mengalami penderitaan, untuk mengalami situasi yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita, sadari bahwa Tuhan ingin mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sebab kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memandang penderitaan dengan sudut pandang yang benar, kita pun pada akhirnya akan sadar bahwa Tuhan bisa bekerja melalui penderitaan untuk kehidupan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita memiliki pengertian yang seperti ini, janganlah kita terburu-buru untuk kita menghakimi, untuk kita melabeli orang lain ketika mengalami penderitaan, bahwa mereka adalah orang-orang terkutuk, orang-orang yang hidup di dalam dosa. Saya rasa tidak selalu seperti itu. Sebelum kita mengerti dengan baik, dengan benar apa yang dialami oleh orang lain, janganlah kita terburu-buru memberikan penghakiman kepada orang lain. Saya percaya ketika kehidupan kita dibawa oleh Tuhan untuk melalui situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, di sana pun Tuhan sedang bekerja melalui kehidupan kita, agar setelah kita melalui penderitaan ini, kehidupan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup firman Tuhan saat ini dengan kesaksian yang kemarin pada waktu komsel online pun kami sudah sempat
saksikan kepada beberapa saudara-saudara seiman. Beberapa waktu yang lalu, istri saya mengalami sakit yang cukup lama. Dia mengalami vertigo. Biasanya kalau dia sakit vertigo itu mungkin cuma 3-4 hari, paling lama 1 minggu. Tetapi sakit vertigo yang kali ini itu berkepanjangan. Bahkan sampai 1 bulan lebih dia mengalami vertigo. Vertigo itu tidak enak Bapak Ibu. Ketika dia bangun di pagi hari, dia harus bergumul sungguh-sungguh, dia harus berjuang sungguh-sungguh. Karena rasanya dunia ini muter-muter, pusing, mual, rasanya tidak enak banget. Tetapi saya melihat dia adalah seorang pribadi yang tidak pernah mau menyerah dengan keadaannya. Di tengah kondisi dan situasinya yang seperti itu, dia tetap melayani kami, saya dan anak-anak. Dia tetap tidak mau hanya berdiam diri di atas kasur. Dia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang ibu yang harus mempersiapkan makanan untuk kami, bahkan membereskan rumah, walaupun harus berjalan dengan pelan-pelan, tidak bisa secepat biasanya. Dia tetap lakukan itu. Kami sudah katakan lebih baik istirahat dulu. Saya tahu dia kecapean. Karena sejak COVID-19 ini kita alami semua, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu jauh lebih berat, jauh lebih ribet daripada yang sebelumnya. Karena sekarang kita lakukan semuanya di rumah, makan di rumah, cuci pakaian sendiri, masak sendiri, cuci piring sendiri, semuanya dilakukan di rumah ini. Dan kami nggak punya asisten yang membantu di rumah ini. Tetapi dari pengalaman dia, selama dia sakit vertigo itu, kami menyaksikan betapa kehidupan kami sekeluarga, kami bersama-sama diubahkan. Kami mulai menyadari bahwa kekuatan kita itu nggak seberapa. Ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah, respon kita itu akan menentukan kita nanti keluar menjadi orang yang seperti apa. Dan di saat-saat yang tidak mudah ini, kami semakin menguatkan iman kami. Kami memperbaiki mesbah keluarga kami. Demikian juga istri saya memperbaiki jam-jam doanya dengan Tuhan. Dia tambah waktunya untuk berdoa, baca buku, membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun besok pagi dia bangun, ternyata sakitnya belum sembuh. Sempat terkadang di dalam pikiran terlintas, Tuhan, benar gak sih Tuhan itu mengasihiku? Kalau Tuhan mengasihiku, kenapa aku gak kunjung sembuh? Terkadang ketika perasaan itu muncul, pikiran itu muncul, kami cuma bersama-sama mengingatkan kembali, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kami boleh menyaksikan pertolongan Tuhan. Di tengah situasi pandemi, pergi ke rumah sakit itu pilihan yang tidak mudah bagi kami. Tetapi kami mengucap syukur, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan hari ini istri saya mengalami kesembuhan oleh karena kuasa nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur karena melalui penderitaan ini, kami boleh melihat bahwa Tuhan adalah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami boleh menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa. Dan di tengah situasi yang seperti ini, kami pun bisa melihat orang-orang yang begitu baik hati memperhatikan kami. Kami bersyukur untuk keluarga Kunci Daud, untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga saudara-saudara semuanya yang memberikan perhatian untuk kami. Kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, kita boleh sama-sama melihat bahwa Tuhan bisa dipermuliakan melalui situasi yang tidak enak sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pengenalan kita adalah pengenalan yang murni di hadapan Tuhan, bukan pengenalan yang palsu. Biarlah pengenalan kita adalah pengenalan yang utuh.
kita tidak hanya percaya dengan kuasa kebangkitannya, tapi juga ada kuasa di dalam penderitaannya. Dan baik kuasa kebangkitan maupun kuasa penderitaan, itu semua bisa Tuhan pakai untuk pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan rindu melalui kehidupan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita sama-sama menguatkan pengenalan kita akan Dia. Biarlah pengenalan kita semakin hari, semakin utuh, semakin dalam, semakin lengkap, semakin murni, agar ketika keadaan sulit ini terus terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi orang-orang yang menyangkali Dia, tetapi kita boleh hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh Kau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh termaterai dalam hati kami Tuhan. Kami boleh melakukan yang terbaik untuk Engkau Bapa, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Yesus, saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami hari ini. Thank you Jesus, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Indra Wahyudi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa kaum pria Kunci Daud untuk mengikuti Fellowship Kunci Daud Men Community Jumat 18 September dengan aplikasi Zoom pukul 7 malam. Dan saksikan kesaksian dalam doa malam minggu depan Selasa 22 September. Dan ibadah raya Minggu 20 September bersama Bapak Pendeta Stefanus Suwarno. Demikian informasi sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada